Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Kita masih dalam bagian pertama ya, pemilahan ini kategorinya yaitu mengenai silsilah pasal 1 sampai pasal 10. Dan hari ini kita akan bahas silsilah Lewi, ya, suku yang mendapat kehormatan, katakanlah begitu ya, untuk mendekat kepada Tuhan, melayani Tuhan di baitnya. Mari kita mulai dulu dengan berkat Yakub terhadap Lewi ya. Ini di akhir hidupnya Yakub memberkati ke-12 anaknya itu dengan berkat yang secara spesial. Kalau saya baca Kejadian 49 ayat yang ke-28 dikatakan itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi artinya semua diberkati oleh Yakub yang 12 itu, anaknya itu, tapi berkatnya masing-masing. Kemarin kita sudah bahas berkat silsilah Yehuda, di mana berkatnya adalah tongkat kerajaan. Ya, otoritas untuk memerintah, memimpin ya, tidak akan beranjak katanya dari Yehuda. Dan memang itu betul. Nah, ini berkat untuk Lewi kelihatannya agak kurang enak lah kedengarannya ya. Karena ceritanya Simeon dan Lewi itu waktu kasus Dina itu, adiknya itu diperkosa, itu Simeon dan Lewi ini yang bersaudara ini yang dia melakukan nipu lah gitu ya. Kalau engkau nggak disunat ya kita nggak bisa kawin mengawin. Padahal itu taktiknya aja. Jadi begitu disunat orang itu dan sedang dalam kesakitan, itu Simeon dan Lewi maju ya, dengan membawa pedang membunuh kota itu ya. Dan padahal itu waktu itu Yakub belum banyak ya jumlahnya. Kalau diserang oleh suku itu, saya lupa sukunya apa itu pasti habis itu keluarga Yakub. Itu makanya Yakub memberkati juga di sini ya. Tapi kita harus ingat, coba dulu saya baca ini ya. Kejadian 49 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Karena mereka ini berdua ini yang datang menghantam suku itu dan merampas Dina, mengambil Dina itu karena Dina diperkosa. Katakan di sini senjata mereka ialah alat kekerasan ya. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Ini dikatakan di sini kok kayaknya ini bukan kata-kata berkat ya, tapi sebenarnya ini kata-kata berkat. Di sini Yakub bilang, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Artinya Yakub dan seluruh keluarganya, dia tidak mau ikut dalam kesalahan Simeon dan Lewi itu yang dengan garang menghantam suku itu ya. Artinya supaya nanti keturunan Yakub tidaklah merupakan keturunan yang suka kekerasan gitu ya. Yakub langsung memisahkan diri dia, janganlah rohku turut ke situ ya. Jadi ini sebenarnya baik bagi Simeon dan Lewi, supaya Simeon dan Lewi keturunannya berikut nanti yang terhitung juga kan keturunan Yakub tidak ambil bagian dalam kekerasan pribadi Simeon dan pribadi Lewi itu waktu kasus yang Dina diperkosa itu ya. Jadi ini berkat juga ini ya, hanya bentuknya seperti begini ya. Tapi ada satu berkat lagi
Ini agak aneh dikatakan, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ya, membagi-bagi. Ini kayaknya digenapi kepada suku Lewi secara khusus, ya. Karena nanti kita dalam perjalanan kita lihat Lewi sekalipun awalnya dia memiliki kekerasan begitu dengan apa, tapi dia nanti kan terpilih untuk mendekati Tuhan dalam kasus anak lembu emas itu. Nanti sebentar ya. Tapi saya mau bicara dulu di sini. Dia dikatakan Yakub bilang, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub, menyerahkan mereka di antara anak Israel. Dan memang suku Lewi kan tidak mendapat bagian milik pusaka berupa tanah di Israel itu, tanah perjanjian. Karena milik pusakanya dia adalah langsung Yahweh. Dan tapi dia dapat kota-kota dengan tanah-tanah penggembalaannya itu dari setiap suku Israel. Jadi suku Lewi itu semua tersebar. Dia tidak punya tanah, enggak pernah warisan dalam arti bentuk tanah. Dia hanya sekedar diberikan tempat-tempat, ada dari suku Efraim ngasih Sikem, dari suku Yehuda Hebron, kota perlindungan itu semua dibagi-bagilah. Jadi suku Lewi itu tersebar, terbagi-bagi. Tapi itu justru bagus ya. Suku Lewi tidak mendapat warisan berupa tanah, tapi warisannya adalah Yahweh, ya. Nah, ini kelihatan awalnya seperti begini, tapi dalam perjalanannya suku Lewi lah yang kelihatannya tampil lebih apa ya, karena di sini dikatakan keturunan Simeon yang dalam Tawarik ini, silsilah Simeon ini dikatakan di sini seluruh kaum mereka, kaum Simeon itu tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Jadi Simeon ini ya biasa aja dia lah ya, dia diberkati juga tuh sebagai umat Tuhan kan, dapat warisan juga. Tapi dikatakan di sini tidak bertambah banyak ya. Jadi Lewi dalam perjalanannya ke depan dia ternyata terpilih, dalam arti gini, ceritanya kan waktu itu Musa itu kan sedang di atas gunung, orang Israel dan menyembah berhala di sini. Musa turun marah, dihancurkan loh batu itu, dan Musa berdiri di luar perkemahan dan dia tanya, siapa yang berpihak kepada Tuhan kepadaku? Datang ke sini. Yang datang suku Lewi semuanya ya. Terus Musa bilang, abdikan dirimu untuk mendekat kepada Tuhan. Tadinya keimaman itu di tangan seluruh Israel sesuai Keluaran 19 itu. Tapi sekarang suku Lewi saja yang menjadi imam ya, dan yang melayani di bait suci ya. Bait sucinya sudah di luar sebenarnya, sudah di luar perkemahan Israel. Jadi perkemahan Israel itu sudah bait suci sejak peristiwa anak lembu emas. Bait suci itu sudah di luar yang dinamakan kemah pertemuan. Istilah suku Lewi melayani ya. Tapi memang sejak anak lembu emas itu Israel merosot juga ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7 itu khotbah Stefanus ya, sejak itu Israel sebenarnya selama 40 tahun tidak beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh sebenarnya. Coba kita lihat dulu sebentar ya, Kisah Para Rasul 7. Ini khotbah Stefanus yang hanya membeberkan sejarah, tapi intinya memang kamu sama seperti nenek moyangmu, tak pernah mau mendengarkan Tuhan. Kira-kira begitu kesimpulan khotbahnya. Sangat menusuk, membuat Sanhedrin itu, mahkamah agama itu memvonis Stefanus di situ dengan hukum rajam ya. Jadi dikatakan di sini Stefanus ini ya, perhatikan ya, di Kisah pasal 7 ya. Di bagian yang ayat 41. Pada waktu itu mereka membuat patung anak lembu. Ini dia maksudnya anak lembu emas itu, peristiwa itu. Membawa kurban kepada berhala itu dan bersukaria dalam pekerjaan-pekerjaan tangan mereka. Ayat 42, dan Elohim telah berpaling dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab para nabi. Dikutip ini. Kalimatnya begini. Apakah kamu telah mempersembahkan binatang sembelian dan kurban kepadaku selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Ayat 43 malah begini, kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewamu Remfan, yaitu wujud-wujud yang telah kamu buat untuk menyembah di hadapannya. Bahkan sudah dibuat di sini, aku akan menyingkirkan kediamanmu ke seberang Babylon. Jadi selama 40 tahun Israel sejak
peristiwa anak lembu emas udah nggak beribadah lagi, dan suku Lewi juga ya sudah nggak kelihatan lagi lah kegiatannya di dalam kemah suci itu, kemah pertemuan, karena kemahnya sudah ada jauh dari perkemahan Israel. Ya, sekalipun dia waktu bergerak itu diatur lagi di kitab bilangan ya, sebelah timur, barat, selatan, utara, tapi tetap namanya itu tetap kemah pertemuan, kemah yang di luar perkemahan. Daud juga ketika dia menegakkan itu bait suci itu di kemah suci itu, kemah itu dibilang kemah pertemuan, ya. Mana dia situ, Daud ada di sini, dia menegakkan itu, ya. Ada itu nanti. Jadi sejak anak lembu emas, suku Lewi ini juga kelihatannya ministrinya merosot lah, katakan begitu. Bahkan ini ada satu zaman hakim-hakim, saya pun kaget ini, ada di situ Bani Dan, ya, itu yang sedang mencari Kalau dulu kita baca itu hakim-hakim bagian terakhir itu. Bani Dan sedang mencari warisan, dia Mika, patung sembahan Mika, ini zaman hakim-hakim ini. Akhirnya patung sembahan itu diambil, dirampas oleh Bani Dan dia cari suku Lewi, dan suku Lewi itu adalah cucunya Musa. Ini dia lihat ya. Jadi cucunya Musa aja udah nyembah berhala begitu, ya. Di zaman hakim-hakim, coba lihat ini. Ini bukan di sini ya. Coba dulu hakim-hakim yang Mika, patung sembahan Mika, ya. Kalau sebenarnya berarti baca aja semuanya itu apanya, atau di sini kali ya, saya namanya saya catatnya di sini, saya tandainnya, ya. Jadi maksud saya, suku Lewi itu pelayanannya ya memang dia mendapat anugerah untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi juga bukan berarti lancar-lancar aja. Belum lagi pemberontakan di zaman Musa itu, suku Korah, Datan, Abiram, ada 250 pemimpin-pemimpin memberontak kepada Musa, ya. Itu jadi suku Lewi ini nggak lancar-lancar, hanya rencana Tuhan luar biasa, tetap jalan, ya. Jadi saya melihatnya sejak zaman Daud itulah yang membangun kemah pertemuan itu, kemah suci itu, yang memindahkan tabut. Disitulah suku Lewi diatur lagi penyembahannya atau ministrinya di bait suci dengan ditambah nyanyian itu. Nah, itu nanti ya. Kayaknya kemarin kita sudah bahas juga itu. Ya, perbuatan di sini ya. Coba dulu sebentar hakim-hakim ya. Nah, ini dia. Ayat Hakim-Hakim 18. Di sini dikatakan, ya, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu yang dibuat Mika itu. Lalu di sini Jonathan bin Gersom bin Musa bersama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Ini bukan imam bait suci. Rumah Tuhan ada di Shilo ini pada waktu itu, ya. Tapi ini suku Lewi cucunya Musa udah nyembah berhala, menjadi imam bagi patung pahatan yang dibuat Mika itu. Dan terus ya ketika di Shilo itu pun kita tahu Imam Eli itu suku Lewi itu. Pinehas, anaknya Pinehas dengan siapa itu? Hofni dan Pinehas, yang menyebabkan tabut itu dirampas, ya. Dirampas oleh orang Filistin, akhirnya dikembalikan, ada di Kiryat Jearim, ya, tinggal di sana 20 tahun lebih, sampai akhirnya baru di zaman Daud itulah baru dibawa, ya. Tapi Tuhan menghargai suku Lewi. Jadi karena waktu itu Daud membawa tabut itu enggak ingat aturan, harusnya kan suku Lewi memikul tabut itu. Ini enggak, dibawa di kereta, lembunya tergerincil, si Usa itu pegang itu tabut, mati dibikin Tuhan. Berarti Tuhan tetap menghargai suku Lewi. Tuhan tetap menghargai orang-orang yang dipilihnya. Sekalipun suku Lewi itu dalam perjalanannya mulai dari anak lembu emas sampai Kiryat Yearim itu kelihatannya enggak kelihatan lah, ya. Banyak gagalnya. Ada keberhasilan juga, ya, kayak Pinehas. Itu keturunan Eleazar, ya, dari Bani Kehat. Eleazar, Pinehas itu mendapat perjanjian keimaman. Jadi keturunan Pinehas itulah imam besar terus, gitu loh. Ya. Jadi
Luar biasa itu kan. Nah, jadi ada di tengah-tengah keberhasilan, kegagalan, tapi rencana Tuhan jalan terus. Ya, Tuhan tetap menghormati suku Lewi sebagai orang yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk melayani, ya. Oke, setelah itu sudah sampai kita sudah sampai nanti tadi di sana sekarang masuk ke Kemah Daud lah, ya. Suku Lewi, pelayanan suku Lewi di Kemah Daud. Ya, karena disitulah kelihatannya suku Lewi itu diatur lagi lah, ya. Terutama yang pertama nyanyiannya ini ya. Kemarin kita udah singgung juga ya, orang-orang yang tugaskan Daud ini di 1 Tawarik pasal 6. Ya. Ini ada di sini orang-orang yang dipilih oleh Daud untuk menyanyi di rumah Tuhan, ya. Heman itu penyanyi itu dari Bani Kehat. Baru Asaf itu dari Bani Gerson, ya. Kemudian Etan dari Merari, karena anak Lewi ada 3 kan, Gerson, Kehat, dan Merari. Tapi yang imam besar itu keturunan Harun itu dari Kehat, ya. Di sini ada keturunan Harun, kita lihat ya, ada dari Kehat, ya. Anak-anaknya juga di sini, kota-kota orang Lewinya juga ada dibagi, ya. Dan sebagainya ini, ya. Jadi di zaman Daud itulah suku Lewi kembali diaktifkan, ya, melayani di kemah pertemuan itu. Disitulah juga Daud mendapat perjanjian Daud itu. Memang surat Tawarik ini fokus kepada perjanjian Daud itu, ya. Oke, sekarang kita aplikasikan dulu lah, ya. Karena kemarin udah saya singgung juga, ini dunia kekristenan ini suka ngomong-ngomong suku Lewi. Tahu enggak saudara kenapa dunia kekristenan ini suka? Terutama pendetanya, para full time-nya gitu, yang merasa kami ini suku Lewi lah. Kalau dianalogikan gitu, kira-kira begitu mereka bilang. Ya, kenapa itu? Coba dulu renungkan. Kenapa sih mereka mau ke suku Lewi gitu? Bukan karena mendekat kepada Tuhannya itu, tapi karena perpuluhan. Aduh, ampun dah. Karena perpuluhannya jadi saya mau bilang kan, nanti kita bilang gereja itu semuanya imam-imam. Di surat Petrus itu sejelas, kamu inilah imamat yang raja di 1 Petrus itu. Ya, bangsa yang kudus, engkau semuanya imam-imam. Gereja itu semuanya imam-imam. Hanya ada ajaran Nikolaus yang membelah imam-imam itu, sehingga sebagian disebut imam, sebagian disebut umat, itu untuk Katolik. Sebagian lagi disebut pendeta atau para full timernya atau para pengerjanya, apalah kelompok itu. Di bawahnya ini jemaat, itu kalau Protestan. Itu ajaran Nikolaus. Niko itu artinya menaklukkan, istilah Latin itu. Laos itu artinya kaum awam. Jadi kalau digabung itu Nikolaus. Laos itu laity, ya, dari situ bahasa Inggris laity itu kaum awam. Itu menaklukkan. Jadi para pemimpin itu mengangkat dirinya, masukkan hierarki, saya di sini golongannya lain, golongan imam-imam. Itu makanya dia mau langsung ke arah Lewi supaya gua dapat perpuluhan gitu dari kamu itu semuanya jemaat atau umat, kamu cari duit sana. Nanti tapi perpuluhannya ke sini ya. Sampai berebut lah, sampai ada teolog yang bilang perpuluhan itu bukan untuk satu orang, karena itu suku Lewi itu suku katanya. Mau apa kek, mau satu orang kek, mau suku kek, ajaran itu udah salah dari dasar kok. Gereja semuanya imam-imam, siapa yang bisa menerima? Dan itu imamnya menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Saya udah jelasin itu. Kenapa gereja itu adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek, enggak menurut aturan Harun? Karena perjanjian kita itu yang keimamatan Lewi itu, yang menurut aturan Harun itu adalah terikat dengan perjanjian, konteksnya perjanjian lama yang yaitu antara Yahweh dan umat Israel yang diperantarai Musa. Di situ konteks perjanjian itu, makanya ada keimamatan Lewi. Sementara di sini perjanjian baru adalah perjanjian antara El Elyon, the Most High God, dengan umat pilihan Tuhan yang diperantara Yesus. Dan
itu ada ceritanya kan, ini kemarin kita bahas tuh, Melkisedek itu dia kan imam bagi El Elyon, the Most High God. Dan Abraham itu ngasih perpuluhan kepada ini bukan dalam aturan Melkisedek, nggak ada lagi aturan perpuluhan. Hanya kitab Ibrani menjelaskan ya bahwa Abraham aja memberi perpuluhan kepada Melkisedek hasil rampasan yang baik. Karena ini stratanya atau dimensinya lebih tinggi ya. Jadi perjanjian baru atau keimaman Melkisedek itu jauh lebih tinggi, lebih bagus. Karena Abraham sendiri, keimamatan Lewi itu yang akhirnya melahirkan keimamatan Lewi, ini aja memberi perpuluhan ke sini. Jadi dan ini memberkati ini. Berarti imam-imam menurut aturan Melkisedek yang adalah gereja lebih tinggi daripada aturan Harun, keimamatan Lewi, aturan Harun. Jadi kalau di sini para pemimpin denominasi nggak peduli deh mau otaknya, mau sekolahnya kayak apa, kalau emang soal duit salah. Ngapain dia? Kok nggak diajarkan bahwa gereja itu adalah imam-imam semua dan imam-imam menurut aturan Melkisedek yang lebih tinggi daripada imam-imam keimamatan Lewi menurut aturan Harun. Itu loh. Di sini tidak ada main-main perpuluhan. Ya, malah di sini Melkisedek bawa anggur dan roti. Ministrinya firman dan roti dia. Kayak Yesus imam menurut imam besar aturan Melkisedek, Yesus ministrinya imam dan firman dan roti. Kita juga begitu, mesti belajar. Walaupun barangkali kita cuma punya 5 roti 2 ikan atau 2 ikan 5 roti, 5 roti 2 ikan. Ya belajar memberi. Ya. Bukannya ngomong-ngomong jemaat supaya ngomong perpuluhan kasih ke saya. Wah, itu mah udah sesat kemana-mana. Gimana sih? Gak ngerti perjanjian itu sederhana sekali loh. Kalau otaknya nggak otak duit. Tapi kalau otaknya sudah otak duit, udah punya jabatan. Makanya kalau dunia kekristenan udah kejebak. Dunia kekristenan udah kejebak oleh sistem. Kosmos istilah dunia itu sistem. Sistem, karena dia sudah memasukkan hierarki ke dalam gereja, hierarki jabatan jenjang itu. Namanya organisasi, jadi udah butuh duit. Kalau orang misalnya masuk pelayanan dalam dunia kekristenan lah. Kayak saya dulu juga begitu. Saya masuk dalam dunia kekristenan, pelayanan. Di otak saya udah berpikir bagaimana saya berkhotbah, ngumpulin orang, dan bangun gedung. Mau nggak mau kan saya butuh duit itu dalam pelayanan begitu. Model pelayanan yang begitu butuh duit. Model pelayanan denominasi pasti butuh duit, pasti itu. Tapi kalau model pelayanan kayak saya belajar. Hanya memperlengkapi, saya nggak narik murid kepada diri saya. Model pelayanan kayak saya ini, ya saya hanya butuh untuk makan minum saya aja. Selama saya bisa makan minum, apalagi sekarang udah ada medsos ini internet, saya bisa ngomong di sini, udah bagiin aja sana gratis. Saya juga dapat yang dari gratis dari Tuhan. Tuhan kalau soal makan minum dia pelihara saya lah. Saya udah 22 tahun ini nggak ada terima uang model gaji rutin lah, yang apalagi perpuluhan lah macam-macam, nggak ada. Tetap bisa hidup. Kenapa? Saya nggak kejebak dalam sistem kekristenan itu, sistem keagamaan. Tapi kalau orang-orang pemimpin denominasi kejebak. Mau nggak mau dia harus menjaga organisasinya gimana supaya ini organisasi bisa hidup. Minimal kalau gedung dia bangun, siapa yang suruh bangun gedung? Gereja 200 tahun pertama nggak ada bangun gedung. Sebagai imam-imam Melkisedek mereka nggak butuh gedung. Mereka berfungsi, berikan firman Tuhan roti semua. Kalaupun dikumpulin duit ya kumpulin, bagi yang kekurangan bagi-bagi. Ya. Nggak perlu. Karena mereka nggak narik murid kepada diri mereka. Petrus, Paulus, atau apa semua nggak perlu. Yang ada aja kalau Paulus perlu gedung ya dipakai aja ruang kuliah Tiranus atau rumah-rumah yang biasanya dipakai begitu. Tapi kalau pemimpin denominasi kejebak dia. Malah katanya kalau punya gedung lebih besar lebih sukses dia. Makin brengsek narik uang dari jemaat, makin dianggap sukses. Makin berbuat dosa dengan ajaran perpuluhan, narik duit itu, malah ada buah sulung lebih kejam itu buah sulung. Seluruh gajimu katanya bulan Januari masuk ke sini, ya.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Perampok, pencuri itu semuanya itu. Nanti di hari penghakiman ketahuan itu. Karena kita semua akan menghadap pada pengadilan Kristus. Di situ akan ketahuan siapa perampok-perampok. Di Yohanes 10 itu, perampok-perampok itu sebenarnya orang Farisi ahli Taurat itu. Yesuslah gembala yang baik. Jadi, karena udah kejebak dalam sistem itu, terpaksa narik duit, makin banyak salah ajarannya. Akhirnya, untuk membenarkan diri bahwa kami berhak, akhirnya dikait-kaitkanlah dengan suku Lewi. Jadi, kesalahan yang satu disambung dengan kesalahan lain, biasa begitu. Denominasi itu udah kesalahannya berlapis. Kalau dikenakan pasal itu di pengadilan Kristus, pasal berlapis itu. Ya. Udah bikin salah menaklukkan jemaat Nikolaus, bikin salah lagi ngajarin di kami ini aturan Lewi, keimaman. Ya, padahal ini imam-imam Melkisedek itu enggak ada bicara-bicara begitu. Jadi udah apa ya? Kejebak lah saya bilang. Makanya saudara, Alkitab tuh perhatikan deh, Wahyu pasal 18 ayat 4 ini sudah saya baca. Supaya keluar dari sistem itu, kan sistem itu sudah menjebak. Kalau saudara mau melayani, ya, dengan murni dalam arti ya, memperlengkapi umat pilihan Tuhan dengan apa yang ada, saudara nggak tarik murid, ya, engkau tidak apalagi tarik duitnya per bulan dan macam-macam, engkau nggak bangun gedung apa semua, nggak perlu begitu, karena kan bangun gedung buat apa? Untuk ngumpulin orang kan. Nah, kita datangin aja rumah-rumah kebaktian di rumah di mana aja, bisa aja. Kayak Yesus nggak punya. Dia mah mimbarnya apa? Langit. Kadang khotbahnya di bukit, kadang tengah laut, kadang di daratan, kadang di mana aja. Coba perhatikan ya. Wahyu 18 ayat 4. Kalau engkau memang umat pilihan Tuhan, kau pasti mendengar ini suara roh. Ini suara roh nih. Ya, perhatikan ini. Coba saya Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, dikatakan sini Rasul Yohanes karena dia umat pilihan Tuhan, dia mendengar ada suara dari sorga. Ini bukan suara saya, ini suara dari sorga. Suaranya begini, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini maksudnya apa nih? Pergi dari siapa? Itu dari perempuan pelacur itu yang adalah gereja denominasi itu. Keluar dari situ kalau mau melayani murni. Tapi kalau mau cari uang dan jabatan, datanglah ke situ. Dunia kekristenan memang di situ tempatnya. Kalau mau melayani, cari duit, cari jabatan, di situ. Datanglah situ. Kalau engkau pandai berbicara dan gayamu cukup bagus, motivator lah. Jangan negor jemaat, dosa-dosanya. Nah, apalagi orang kaya, jangan. Nanti tersinggung dia, repot. Nggak dukung dia nanti ya. Bikinlah kata-kata yang enak, bikinlah itu, ya. Emang begitu kok. Kalau mau cari uang jabatan, datanglah ke situ, ya. Tapi kalau mau melayani Tuhan dengan murni, keluarlah dari situ. Sistem itu sudah menjebak. Engkau terpaksa ngajarin ajaran palsu, perpuluhan, bawa sulung, macam-macam. Karena engkau butuh duit di situ untuk membangun ministerimu. Engkau juga butuh, nanti ajarkan lagi suku Lewi apa macam-macam begitu. Padahal gereja itu udah semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek. Jadi jangan masuklah ke dalam perangkap begitu. Tapi saya yakin kalau dia hanya dipanggil Tuhan, karena dalam akhir Senin banyak yang dipanggil. Tapi umat pilihan Tuhan pasti keluar dari sistem itu. Nggak bisa lagi melayani dengan murni dalam kondisi begitu. Gimana orang main uang, main jabatan, main sikut sana sikut sini. Kadang bunuh-bunuhan ada. Oh banyak. Sejarah membuktikan bahwa dunia kekristenan itu bunuh-bunuhan. Nggak usah lah perang salib kita ngomong, nggak usah lah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja di sini. Sampai sekarang masih ada. Ya, jadi saya ini bicara sama umat pilihan Tuhan. Ya berbahagialah kita yang hanya melayani saja, memperlengkapi apa yang ada, memberikan firman Tuhan dan memberikan roti seberapa yang kita punya rotinya. Ya, dan Tuhan berkatilah ya. Kalau waktu murid-muridnya cuma punya 5 roti 2 ikan, yang penting Yesus tanya berapa yang ada padamu. Nah, cuma ini Tuhan, 5 roti 2 ikan, ya udah sini. Diberkati Tuhan ya jadi bisa mujizat juga.
Ya, pelayanan kita Imam Melkisedek, aturan Melkisedek itu pelayanan firman dan roti. Kita nggak ngomong-ngomong perpuluhan lah, ngomong-ngomong buah sulung lah, ngomong-ngomong bangun gedung lah apa semua. Enggak, kita nggak ada uang jabatan, nggak ada kita. Kita melayani, ya, menyampaikan firman Tuhan dan memberikan apa yang ada pada kita. Kesimpulannya jadi bagaimana? Silsilah Lewi. Ya kalau memang orang Israel memang suku Lewi ya begitulah, dia melayanilah terus begitu. Diberkati Tuhan. Walaupun penuh dengan kekurangan dan apa sebagainya, tetap Tuhan menghormati suku Lewi. Ya, tetap mereka ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang berhak mendekat kepada Tuhan dan melayani di bait sucinya, ya. Ya sekarang sih bait suci udah hancur ya, nggak ada lagi. Tapi pendeknya waktu masih ada itu tetap menghormati itu. Nah kita di sini gereja imam-imam menurut aturan Melkisedek melayanilah, berikan firman dan berikan roti, dan bahkan nanti di akhir di Roma 8 kita bahkan akan ditampilkan, dinyatakan melayani seluruh ciptaan, membebaskan seluruh ciptaan, berfungsi sebagai imam bagi seluruh ciptaan, membawa El Elyon kepada ciptaan dan membawa ciptaan kepada El Elyon, dibebaskan daripada perbudakan kebinasaan. Roma pasal 8 ayat 19-21. Disitulah kita berfungsi benar-benar sebagai imam menurut aturan Melkisedek, ya. Karena imam besar kita tuh Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Haleluya. Amin.